Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama pagi hari ini kita akan mengawali pagi kita dengan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian ini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosa. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, jarak mudah dan jelas. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semua sia-sia yang tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dari perkelahian Daud dan Goliat kita belajar beberapa hal. Apa raksasa yang ada di dalam diri kita sebagai manusia? Raksasa apa yang sering kali kita banggakan? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kemampuan, bahkan kelebihan kita mungkin secara fisik dan materi, seringkali itu menjadi raksasa yang menguasai diri kita sehingga membuat kita menjadi angkuh dan sombong. Alkitab sendiri memberitahu kepada kita bahwa betapa angkuh dan sombongnya Goliat saat ia melihat Daud ada di depannya. Sesungguhnya batu yang bersarang di testa Goliat harusnya juga mengingatkan kita bahwa Tuhan memberi kita otak yang jernih untuk kita berpikir jernih dan baik, tidak menjadi angkuh dan sombong atas apa yang kita miliki. Jika Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar kepada kita, jangan itu dipakai untuk menindas, mengintimidasi orang lain. Raksasa dalam diri kita itulah yang menghancurkan kita. Allah memberi lawan yang kecil atau siapapun di bawah kita itu harus menjadi pengingat untuk saya dan Bapak Ibu selalu kembali berpikir yang jernih,
bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita juga kecil, kita juga tidak berarti apa-apa, tetapi Tuhan memberi tanggung jawab yang besar. Lalu yang kedua, kita belajar dari lembing atau umban yang ada di tangan Daud, mengingatkan kita bahwa otak dan hati dipakai dengan benar dan takut akan Tuhan. Semua anggota tubuh yang Tuhan percayakan, bahkan semua kelebihan yang ada pada kita Tuhan percayakan, sekalipun itu kecil di tangan kita, Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang besar dan mencengangkan jika itu dipakai dengan benar, dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatunya telah lunas dibayar oleh Tuhan di kayu salib. Lalu, kenapa hari ini kita masih meragukannya? Sehingga kita bisa mengandalkan, kita hanya mau mengandalkan raksasa-raksasa yang ada di dalam diri kita. Sejak Daud melihat Goliat, Daud sudah merencanakan untuk membunuh Goliat. Oleh sebab itu, Daud bertanya-tanya kepada bangsa Israel tentang Goliat. Ketika orang-orang melihat Daud yang merencanakan untuk membunuh Goliat, apa yang terjadi? Mereka langsung mengetes Daud dengan membawa Daud kepada Saul. Sesungguhnya, kalau kita melihat hal ini, mereka juga sedang meremehkan apa yang kecil di hadapan mereka. Kita belajar ketika kita ingin mencapai sesuatu, rencanakan hal tersebut dengan baik. Langkah-langkah apa yang harus kita lalui? Biarkan orang tahu apa yang ingin kita capai. Kita akan mendapati orang-orang yang mendengar kita akan memberikan tantangan kepada kita untuk membantu kita mencapai tujuan kita. Daud tidak pergi menghadapi Goliat dengan sendirian. Dia memperhitungkan Kristus yang ada di dalam dirinya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah ketika raksasa itu menguasai diri kita, apakah kita memperhitungkan Kristus yang jauh lebih besar di dalam diri kita? Ataukah ketika kita melihat umban, melihat lembing di tangan kita yang begitu kecil, apakah kita juga memperhitungkan Kristus yang ada di dalam kita? Atau kita biasanya menghadapi Goliat kita sendirian? Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa semua yang kecil dan besar di dalam hidup kita itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan di kayu salib. Kesuksesan kecil membawa kita kepada kesuksesan yang lebih besar jika kita memperhitungkan Kristus selalu ada di dalam kita. Kesuksesan dari kebanyakan orang didapat setelah seseorang melakukan sesuatu yang dianggap orang lain mustahil, tetapi karena ia mengandalkan siapa yang terbesar dalam dirinya, maka yang mustahil itu menjadi nyata. Apa yang kita pelajari? Apa yang kita petik dari pesan ini? Biarlah melihat Daud dan Goliat mengingatkan kita bahwa Daud dan Goliat masa kini itu ada, yaitu diri kita. Itu akan berubah ketika kita memandang diri
Yesus, tolong kami untuk melihat diri kami sekalipun kami memiliki banyak hal yang besar yang Tuhan percayakan dalam diri kami. Kami tetap melihat, menyadari diri kami seorang yang kecil yang tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan jika bukan karena Tuhan. Dan tolong kami untuk menghargai apa yang ada di tangan kami hari ini, sekalipun itu terlihat begitu kecil. Bantu kami untuk bertanggung jawab mengerjakannya dengan rasa takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.